Akhir-akhir ini, media sosial diramaikan oleh berita mahasiswa, bahkan pelajar STM, yang turun ke jalan untuk berdemonstrasi. Berbagai aspirasi mereka sampaikan melalui unjuk rasa tersebut agar didengarkan oleh pemerintah dan anggota legislatif. Namun, beberapa demonstrasi berakhir ricuh dan malah dianggap mengganggu kepentingan umum. Terus, kenapa orang mau melakukan demonstrasi? Dan apakah demonstrasi itu diperlukan? Berdasarkan pasal 28 UUD 45, warga Indonesia dijamin kebebasannya untuk berpendapat. Dan menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, demo itu diartikan sebagai salah satu bentuk penyampaian pendapat di muka umum, selain pawai, rapat umum, dan mimbar bebas. Jadi, sebenarnya demo itu sah-sah aja, karena kita hidup di negara demokrasi. Tapi jangan lupa, demo juga ada aturannya di undang-undang. Kita nggak bisa tuh sembarangan datang terus berorasi di depan gedung DPR. Ada prosedur-prosedur yang harus ditaati dalam melakukan demonstrasi. Kayak kalau mau demo, kita harus membuat surat pemberitahuan ke polisi kurang lebih 3 hari sebelum aksi. Terus, peserta aksi juga dilarang melakukan perbuatan dan mempertunjukkan segala hal yang mengandung permusuhan, kebencian kepada golongan tertentu, atau penghasutan untuk melakukan kekerasan. Selain itu, demonstrasi juga hanya boleh dilakukan dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Secara wilayah, demonstrasi boleh dilakukan di mana saja, kecuali pada jarak kurang dari 100 meter dari pagar luar Istana Kepresidenan, serta kurang dari 150 meter dari pagar luar tempat ibadah, rumah sakit, pelabuhan, stasiun kereta, dan objek vital lainnya. Makanya, kalau melanggar aturan-aturan tersebut, bisa-bisa nanti dibubarin sama polisi. Di Indonesia sendiri, demo besar nggak cuma kemarin aja, tapi udah terjadi berkali-kali. Mulai dari demo Tritura tahun 1966, Malari tahun 1974, dan Reformasi tahun 1998. Nah, kenapa sih demo ini bisa terus terjadi? Demo bisa terjadi karena masyarakat merasa bahwa ada sesuatu yang salah yang merugikan mereka, bisa dalam ranah sosial maupun sistem pemerintahan. Menurut Talcott Parsons, sosiolog asal Amerika, dalam teori struktural fungsional, negara itu dilihat seperti sistem pada tubuh manusia yang terdiri dari berbagai macam organ. Jadi, pemerintah, aparat, dan rakyat sipil adalah organ yang memiliki fungsi masing-masing dan harus saling bekerja sama agar tubuh dapat berjalan dengan baik. Apabila salah satu organ tersebut tidak bekerja dengan baik, maka akan mempengaruhi organ-organ lainnya yang berakibat pada kekacauan atau chaos. Hal inilah yang menyebabkan timbulnya sebuah gerakan sosial atau aksi demo yang bertujuan ingin mengembalikan sistem supaya menjadi seperti yang diharapkan. Terus, kalau hanya untuk mengembalikan sistem, kenapa harus turun ke jalan? Tidak dengan cara baik-baik seperti berdialog? Tentunya berbagai macam upaya untuk menyampaikan suara seperti berdialog sebaiknya dilakukan sebelum terjadinya aksi demo. Namun ketika upaya tersebut tidak berhasil dan tidak didengarkan, maka aksi demonstrasi menjadi pilihan terakhir untuk mendesak pemerintah agar mendengarkan aspirasi-aspirasi rakyat. Menurut Antti Butler dari University of Pennsylvania, demonstrasi merupakan cara efektif untuk menyampaikan aspirasi. Karena demonstrasi itu representasi visual dari keinginan masyarakat kepada pemerintah mereka. Demo juga merupakan bentuk advokasi untuk perubahan. Dengan berkumpulnya massa dan dilakukannya orasi langsung di lokasi, otomatis aksi tersebut menjadi perhatian publik, termasuk media massa. Contohnya, bermunculan talk show dari berbagai stasiun TV yang membahas isu yang didemonstrasikan.
Sehingga apa yang menjadi tuntutan dalam demonstrasi tersebut bisa disebarluaskan dan menarik simpati dan dukungan masyarakat. Oleh sebab itu, demonstrasi dianggap sebagai cara yang efektif untuk mendesak akan adanya perubahan. Hal ini terbukti, misalnya di tahun 1998, gelombang unjuk rasa yang dilakukan oleh mahasiswa dan golongan lainnya berhasil menurunkan Soeharto dan mengakhiri Orde Baru. Namun di balik itu, demonstrasi juga memiliki resiko yang dapat timbul saat berlangsungnya aksi. Beberapa demonstrasi yang terjadi akhirnya berujung ricuh dan menimbulkan perusakan, vandalisme, atau pembakaran fasilitas umum. Bahkan tidak hanya fasilitas, demonstran juga beresiko terluka hingga kehilangan nyawa. Demonstrasi juga dapat mengganggu lalu lintas dan aktivitas sehari-hari. Fenomena kericuhan akibat kekuatan massa ini sudah pernah kita bahas sebelumnya di video Kenapa Supporter Bola Tega Merenggut Nyawa. Bukan berarti kericuhan saat demonstrasi adalah sesuatu yang bisa dimaklumi. Kekerasan tentu bukanlah hal yang diharapkan dan sangat-sangat harus dihindari saat melakukan demonstrasi. Kita harus ingat kembali bahwa demonstrasi adalah salah satu bentuk penyampaian pendapat di muka umum dan jalan terakhir untuk menyampaikan aspirasi. Freedom is not a gift received from the state or leader, but a possession to be won every day by the effort of each and the union of all. Kebebasan bukanlah hadiah dari negara ataupun pemimpin, namun sesuatu yang harus dimenangkan setiap hari dengan usaha dari masing-masing orang yang disertai dengan persatuan. Demikian kata Albert Camus, seorang sastrawan dari Prancis. Melakukan unjuk rasa adalah salah satu cara yang dapat ditempuh untuk meraih kebebasan tersebut. Bila aspirasi sudah tidak didengarkan, maka turun ke jalan adalah pilihan terakhir. Dan demonstrasi adalah hak warga negara yang dilindungi oleh undang-undang. Namun di balik hak tersebut, tentu saja ada kewajiban yang perlu diperhatikan dan ditaati supaya demo bisa berjalan dengan tertib. Terima kasih sudah mendengarkan aspirasi dari tim Hutata. Dukung terus perjuangan kami dengan cara like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi di video berikutnya dan salam.